Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mulai ya Pak, pertemuan hari ini kita diskusi dengan meminta kelompoknya Dina Aprilia, kelompok 3 ya Din ya? Kelompok 3 untuk berbagi hasil baca. Baik, kalau semua sudah siap, selanjutnya saya persilahkan ke Dina. Tapi sebelumnya akan saya ini yang share screen Dina ya, dan saya menjadikan host juga Dina. Ya, silahkan Din, sekarang sudah jadi host, bisa untuk mempresentasikan, ya share screen ya, mudah-mudahan lancar. Ya, silahkan Din. Oke, di Bapak sudah mulai tampak. Langsung kita mulai saja Pak, atau masih nunggu yang lain? Saya kira sudah, ini yang hadir itu 35. Bisa kita mulai saja, silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya moderator dari kelompok 3, membaca buku sintaksis karangan Profesor Dr. Ramlan. Agenda pembahasan kelompok kami yaitu terdiri atas 4 bab. Yang pertama ada bab sintaksis, yang kedua kalimat, yang ketiga klausa, dan keempat frasa. Kelompok kami sudah membaca buku Ramlan ini 2 bab ya Pak. Kita udah beres 2 bab dan minggu-minggu sekarang baru lanjut ke bab 3. Untuk yang pertama, bab 1 tentang sintaksis yang akan dipaparkan oleh Saudari Anne. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Din. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil bacaan saya, yaitu yang pertama sintaksis. Sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa linguistik yang membicarakan seluk-beluk wacana. Satuan wacana tersebut terdiri dari unsur-unsur yang berupa kalimat, satuan kalimat terdiri dari unsur-unsur yang berupa klausa. Satuan klausa terdiri dari unsur-unsur yang berupa frase, dan frase terdiri dari unsur-unsur yang berupa kata. Saya akan menjelaskan satuan tersebut. Yang pertama yaitu wacana. Wacana adalah satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Satuan bahasa itu dapat berupa rangkaian kalimat atau ujaran. Wacana dapat berbentuk lisan atau tulis dan dapat bersifat transaksional atau interaksional. Yang kedua yaitu ada kalimat. Satuan sintaksis yang disusun dari konstituensi dasar yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, serta disertai dengan intonasi final. Yang ketiga yaitu ada klausa adalah satuan bahasa yang berupa gabungan kata dengan frasa, atau gabungan frasa dengan frasa yang mengandung unsur subjek dan predikat, tetapi belum mendapatkan intonasi final. Yang keempat yaitu frase, ialah satuan bahasa yang terdiri dari atas 2 kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Jadi semua unsur pembentuk frasa itu harus berada di dalam subjek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan. Yang terakhir yaitu kata, diartikan sebagai satuan gramatikal yang terdiri atas satu morfem atau kombinasi morfem sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Fungsi sintaksis itu merujukan pada hubungan antar unsur-unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam suatu ujaran atau klausa. Macam fungsi sintaksis secara umum adalah subjek, objek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Selanjutnya, kalimat. Ramlan menyebutkan bahwa kalimat dapat diartikan sebagai satuan gramatikal yang dibatasi dengan adanya jeda panjang serta disertai dengan nada akhir, intonasi turun atau naik. Intonasi kalimat inilah yang kemudian menentukan suatu kalimat, bukan oleh banyaknya kata yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada materi kalimat berklausa dan kalimat tak berklausa. Sebelum kita membahas perbedaan kalimat berklausa dengan kalimat tak berklausa, terlebih dahulu
perlu dipahami pengertian kalimat dan klausa. Dilihat dari segi bentuknya, kalimat dapat dirumuskan sebagai konstruksi sintaksis terbesar yang terdiri dari dua kata atau lebih. Kalimat dalam banyak hal tidak berbeda dengan klausa, kecuali dalam hal intonasi akhir atau tanda baca yang menjadi ciri kalimat. Baik kalimat maupun klausa merupakan konstruksi sintaksis yang mengandung unsur predikasi. Pak, di sini saya belum mengerti gitu tentang materi sih. Kalimat maupun klausa merupakan konstruksi sintaksis yang mengandung unsur predikasi itu gimana ya? Kita bahas ya. Dilanjutkan saja. Contoh di sini yaitu lembaga itu menerbitkan majalah sastra. Lembaga itu sebagai subjek, menerbitkan sebagai predikat, majalah sastra sebagai objek. Kalimat tak berklausa ialah kalimat yang tidak terdiri dari klausa, misalnya astaga, selamat malam, dan selamat belajar. Contoh kalimat ini tidak dapat disebut kalimat berklausa karena tidak memenuhi unsur klausa. Kalimat yang berklausa ialah kalimat yang terdiri dari satuan yang berupa klausa. Ada juga kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Misalnya yang pertama itu contoh perasaan ini timbul dengan tiba-tiba tatkala kereta api mulai dimasuki daerah perbatasan. Perasaan ini timbul dengan tiba-tiba itu sebagai klausa pertama. Dan kereta api mulai memasuki daerah perbatasan sebagai klausa kedua. Selanjutnya contoh yang kedua itu, semua itu adalah miliknya, bahkan aku pun menjadi miliknya bila aku turun ke darat. Semua itu adalah miliknya, itu klausa pertama. Aku pun menjadi miliknya, itu klausa kedua, dan aku turun ke darat itu menjadi klausa ketiga. Yang terakhir yaitu contoh kalimat tengah Carmila menangis menghadapi tembok, Bapak Daud masuk di antara suster Meta. Carmila menangis sebagai klausa pertama, menghadapi tembok sebagai klausa kedua, Bapak Daud masuk sebagai klausa ketiga, dan di antara suster Meta sebagai klausa keempat. Pada kalimat luas, yaitu kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih, sering terjadi penghilangan subjek. Contohnya, A bertanya kepada B, sedang mengapa? Terjadi penghilangan subjek pada kalimat sedang mengapa, terjadi penghilangan kata engkau. Selanjutnya, kadang-kadang terjadi juga penghilangan predikat hingga klausa itu hanya terdiri dari subjek, diikuti objek, diikuti pelengkap dan keterangan. Misalnya, Amin dan Ahmad pergi ke toko buku. Amin membeli buku Al-Jabar, Ahmad buku sejarah. Sekian dari saya. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Ana yang telah memaparkan hasil bacaannya. Selanjutnya, ada kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat suruh yang akan dipaparkan oleh Saudara Anwar Faris. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Saudara Dina. Izin di sini saya akan menyampaikan hasil buku Ramlan yang telah saya baca dari bab 1 dan 2. Saya akan menyampaikan tentang kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat suruh. Nah, dalam buku Ramlan ini diterangkan bahwasannya kalimat berita itu adalah kalimat yang tidak ada pertanyaan sesudahnya dan tidak ada tanggapan setelah menyampaikan suatu kalimat. Itu kalimat berita. Dan contoh dari kalimat berita seperti menuntut ilmu sosial konflik dapat terjadi karena penemuan-penemuan baru. Atau contoh lagi, jalan itu sangat gelap. Nah, dari contoh yang saya paparkan, kalimat tersebut
keduanya mempunyai pola intonasi berita, karena tidak ada dalam ungkapan itu kata-kata tanya seperti apa, siapa, di mana, mengapa, ataupun bagaimana, ataupun ajakan. Kemudian ada kalimat tanya. Kalimat tanya berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Kalimat ini memiliki pola intonasi yang berbeda dengan pola berita. Perbedaannya terutama terletak pada nada akhirnya. Pola intonasi kalimat berita bernada akhir turun, akhirnya turun. Sedangkan pola intonasi kalimat tanya bernada akhir naik, pas di akhir naik. Contohnya Ahmad pergi, atau anak-anak itu sudah bangun, atau ayahnya belum pulang. Seperti itu. Kalimat-kalimat tadi berbeda dengan kalimat berita hanya karena intonasinya saja. Kemudian ada kalimat tanya itu ada kalimat apa. Contohnya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, tumbuh-tumbuhan atau hewannya. Contohnya petani itu membawa apa. Nah, terus ataupun arsitek itu sedang merencanakan apa. Dokter hewan itu memeriksa apa. Kata apa dalam kalimat tersebut bisa dipindahkan ke awal kalimat juga. Jika demikian, kata kerja, kalimat-kalimat itu harus diubah menjadi kata kerja pasif dulu, dan didahului kata yang setelah apa. Hingga kalimat-kalimat itu menjadi yang asalnya petani itu membawa apa, menjadi apa yang dibawa petani itu. Kemudian yang asalnya arsitek itu sedang merencanakan apa, kemudian diubah menjadi apa yang sedang direncanakan arsitek itu. Nah, kemudian ada lagi kalimat tanya siapa. Siapa ini sudah jelas ya, digunakan untuk menanyakan seseorang, bisa saja atau Tuhan atau malaikat. Contohnya nama anak itu siapa, terus yang patut disembah itu siapa. Nah, dalam kalimat yang tadi saya utarakan, kata siapa dapat dipindah juga ke awal kalimat, sehingga kalimat-kalimat itu menjadi seperti ini. Siapa nama anak itu, atau siapa yang patut disembah, seperti itu. Kemudian ada lagi kata kalimat tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan perbuatan. Misalnya pegawai itu mengapa, atau anak-anak itu sedang mengapa. Sedang mengapa dan akan mengapa dapat dipendekkan menjadi sedang apa dan akan apa. Sehingga di samping itu kalimat itu bisa diubah dari asalnya anak-anak itu sedang mengapa jadi anak-anak itu sedang apa. Atau orang itu akan apa, yang tadinya orang itu akan mengapa jadi orang itu apa. Selain menanyakan perbuatan, kata tanya mengapa juga dipakai untuk menanyakan sebab. Mengapa banyak mahasiswa tidak mengikuti kuliah hari ini? Itu berarti jawabannya pertanyaan apa? Sebab ya. Pengen jawabannya sebab. Kemudian mengapa kemarin anak itu berjalan kaki? Itu berarti pertanyaan yang menimbulkan jawaban sebab. Kemudian ada lagi kata kalimat tanya kata kenapa. Kata tanya kenapa ini digunakan untuk menanyakan sebab, seperti halnya kata tanya mengapa yang tadi. Misalnya kenapa Ahmad tidak pergi ke sekolah? Contoh lagi, kenapa ayahmu tidak mengizinkan? Seperti itu. Kemudian ada lagi bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan. Misalnya, bagaimana nasib anak itu? Nah, berarti jawabannya harus dijawab dengan keadaan
anak itu. Kemudian ada lagi contoh studi anak saya bagaimana? Nah, berarti jawabannya nasib apa? Nasib yang dialami oleh anak itu. Kemudian di samping menanyakan keadaan, kata tanya bagaimana digunakan juga untuk menanyakan cara, yaitu cara suatu perbuatan dilakukan atau cara suatu peristiwa terjadi. Misalnya, bagaimana pencuri dapat memanjat dinding setinggi itu? Kemudian ada lagi contoh, bagaimana orang itu dapat menjadi kaya? Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi kalimat tanya dengan kata mana. Nah, kata tanya mana ini dipakai untuk menanyakan tempat, di mana menanyakan tempat berada. Dari mana menanyakan tempat asal atau tempat yang ditinggalkan. Dan kemana menanyakan tempat, yaitu tempat yang dituju. Misalnya, pengusaha itu bertempat tinggal di mana, seperti itu. Atau nenek mau pergi kemana. Terus ada lagi dari mana pelajar itu mendapat buku baru. Kata tanya mana sering juga digunakan tanpa didahului kata depan di, dari, atau ke untuk menanyakan tempat. Misalnya, dia orang mana? Seperti itu. Jadi langsung tanpa menggunakan dari mana atau kemana atau di mana. Kata tanya mana juga dipakai untuk menanyakan sesuatu atau seseorang dari suatu kelompok. Dalam hal ini, kata tanya mana itu didahului oleh kata yang menjadi yang mana. Misalnya, sepedamu yang mana? Nah, ini menunjukkan menanyakan dua sesuatu. Jadi memilihkan sesuatu. Kemudian buku yang mana yang kau inginkan? Seperti itu. Di samping itu, kata tanya mana digunakan juga untuk menanyakan sesuatu atau seseorang yang telah dijanjikan orang kepada si penanya. Misalkan, pada suatu hari A bertemu dengan B. Terjadilah percakapan seperti ini. Kemarin A bicara kepada B. Kemarin saya mendapat buku baru. Kemudian B menjawab, boleh saya pinjam barang 2 hari saja. Kemudian A menjawab, tentu, tetapi tidak saya bawa. Kemudian besok pagi saya bawakan keesokan harinya A dan B bertemu lagi. B kemudian bertanya, mana bukunya? Otomatis menanyakan buku yang dibeli ketika itu. Kemudian ada lagi kalimat tanya dengan kata kapan, bila mana, atau bila. Ketiga kata tanya itu digunakan untuk menanyakan waktu. Misalnya, sejak kapan kapal terbang itu mengalami kerusakan? Seperti itu. Atau bila mana karyawan itu akan menyelesaikan pekerjaannya? Bila Bapak Guru akan pulang? Kemudian ada kata berapa. Berapa ini digunakan untuk menanyakan jumlah atau bilangan, ya. Yang menanyakan jumlah. Misalnya, berapa harga buku ini? Berapa jumlah penduduk Pulau Jawa? Seperti itu. Yang menanyakan ataupun yang menanyakan bilangan, misalnya, nomor teleponmu berapa? Atau sekarang jam berapa? Seperti itu. Itu kalimat tanya. Kemudian ada lagi kalimat suruh. Berdasarkan fungsinya, kalimat suruh ini berhubungan dengan situasi. Kalimat suruh mengharapkan tanggapan yang berupa tindakan dari orang yang diajak berbicara. Berdasarkan ciri formalnya, kalimat ini memiliki intonasi yang berbeda dengan kalau intonasi kalimat berita ataupun kalimat tanya. Kalimat suruh yang sebenarnya ditandai oleh pola intonasi suruh, yaitu selain daripada itu, apabila kalimat suruh itu P-nya terdiri dari kata verbal intransitif, bentuk kata verbal itu tetap
hanya partikel lah dapat ditambahkan pada kata verbal itu untuk menghaluskan perintah subjeknya yang berupa persona kedua. Boleh dibuangkan, boleh juga tidak. Misalnya duduk, beristirahatlah, seperti itu. Kemudian datanglah engkau ke rumahku. Nah, kalimat suruh ini juga ditandai dengan tanda seru. Kemudian contoh lagi, tertawalah engkau sepuas-puasnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi kalimat ajakan. Kemudian ada juga kalimat larangan. Sama saja contoh dari kalimat ajakan dan kalimat larangan. Kalimat larangan itu ya ditandai oleh pola intonasi suruh juga. Kalimat larangan ditandai juga oleh adanya kemudian kata jangan di awal kalimat, partikel lah dapat ditambahkan pada kata tersebut untuk menghaluskan larangan. Subjek kalimat boleh dibuangkan, boleh juga tidak. Misalnya asalnya kamu jangan berangkat sendiri. Nah, jadi bisa jangan berangkat sendiri, seperti itu. Jangan dibawa pulang buku itu, seperti itu. Terima kasih Dina sekalian. Sekian penjelasan. Baik, terima kasih Faris telah memaparkan hasil pembacaannya. Selanjutnya tentang kalimat sederhana dan kalimat luas yang akan disampaikan oleh Saudari Irma Alawiyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Dina. Kalimat sederhana dan kalimat luas. Bahwa kalimat berklausa ada yang terdiri dari satu klausa dan ada juga yang terdiri dari dua klausa. Kalimat yang terdiri dari satu klausa disebut dengan kalimat sederhana. Sedangkan kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih itu disebut dengan kalimat luas. Contoh untuk kalimat sederhana. Pada saat itu, angkatan muda kita mengambil alih kantor tersebut dari tangan Jepang. Kalimat tersebut merupakan kalimat sederhana karena terdiri dari satu klausa. Nah, contoh kalimat luas. Ia mengakui bahwa ia jatuh cinta kepadaku. Nah, klausa yang pertama, ia mengakui. Dan klausa yang kedua, bahwa ia jatuh cinta kepadaku. Next, Din. Hubungan gramatik antara klausa dengan klausa kalimat yang dalam kalimat luas. Nah, tidak ada yang berbeda antara kalimat dan klausa. Keduanya merupakan konstruksi sintaksis yang mengandung unsur prediksi. Nah, ketika dilihat dari segi struktur internalnya, kalimat dan klausa terdiri dari unsur subjek, predikat dengan menggunakan objek, pelengkap, atau keterangan. Nah, tanpa menggunakan objek, pelengkap, dan keterangan juga tidak apa-apa. Nah, untuk contohnya, misalkan, ia mengakui bahwa ia jatuh cinta kepadaku. Nah, kalimat itu terdiri dari dua klausa. Yang pertama, ia mengakui, dan yang kedua, ia jatuh cinta kepadaku. Klausa kedua merupakan bagian dari klausa yang ke-1, yaitu merupakan objek dari klausa yang ke-1. Hal itu akan kelihatan jelas apabila klausa yang kedua itu disubstansi dengan hal itu hingga kalimat itu menjadi ia mengakui hal itu. Next, Din. Kalimat luas setara. Dalam kalimat luas yang setara, klausa yang satu tidak merupakan bagian dari klausa yang lainnya, masing-masing berdiri sendiri-sendiri, sebagai klausa yang setara, yaitu sebagai klausa inti semua. Klausa-klausa ini dihubungkan dengan penghubung yang di sini disebut penghubung yang setara. Penghubung yang setara itu ialah dan lagi pula, dan yang lainnya. Nah, contohnya, badannya kurus dan mukanya sangat pucat. Orang itu miskin, lagi pula sangat malas. Nah, dari kedua kalimat tersebut terdapat kalimat luas yang setara yang menggunakan kata penghubung dan lagi pula. Next, Din. Dalam kalimat luas setara juga ada pula yang tidak menggunakan kata penghubung antara klausa yang satu dengan klausa yang lainnya. Pada umumnya dibatasi oleh adanya jeda sedang. Contohnya, nah Bapak Irma belum mengerti yang jeda sedang itu. Contohnya, ia membuka lemari, mengambil selai baju baru. Yang kedua, mereka duduk, memperhatikan orang yang lalu lalang di muka rumahnya. Kalimat luas yang tidak setara.
Dalam kalimat luas yang tidak setara, klausa yang satu merupakan bagian dari klausa yang lainnya. Klausa yang merupakan bagian dari klausa yang lainnya itu disebut klausa bawahan, sedangkan klausa yang lainnya disebut klausa inti. Jadi kalimat luas yang tidak setara terdiri dari klausa inti dan klausa bawahan, sedangkan kalimat yang setara terdiri dari klausa inti semua. Klausa inti dapat berdiri sendiri sebagai kalimat dan isinya yang sudah dapat dipahami. Sedangkan kalimat bawahan, kalimat yang belum lengkap isinya dan tidak dapat berdiri sendiri. Misalkan contohnya, klausa bawahan kadang-kadang merupakan objek bagi klausa inti. Contohnya, ia mengakui bahwa dia jatuh cinta kepadaku. Klausa intinya, ia mengakui. Klausa bawahannya, ia jatuh cinta kepadaku. Nah, klausa bawahannya menduduki fungsi objek. Bisa ditambahkan kata penghubung bahwa kata penghubung merupakan fungsi untuk menghubungkan kalimat inti dengan kalimat bawahan. Terus bisa juga disubstansi dengan kalimat hal itu menjadi kata ia mengakui hal itu. Untuk contoh yang ini juga sama, cuman bedanya ini memakai subjek dan pelengkap. Next, Din. Yang ini pun sama, tapi ini memakai keterangan. Terus yang terakhir ada kadang-kadang klausa bawahan itu merupakan atribut bagi suatu kata yang termasuk klausa inti. Nah, Bapak Irma belum mengerti apa yang dimaksud dengan atribut bagi suatu kata yang termasuk klausa inti. Sudah sekian penjelasan dari saya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Irma yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya adalah hubungan makna antara klausa yang satu dengan klausa lainnya dalam kalimat luas yang akan dipaparkan oleh Saudari Rismawati Suparman terlebih dahulu, lalu dilanjut oleh Saudara Sopian Hidayat. Kepada Risma saya persilahkan. Baik, terima kasih Dina. Nah, di sini ada hubungan makna antara klausa yang satu dengan klausa yang lainnya dalam luas. Terdapat 17, yaitu ada hubungan makna penjumlahan, perturutan, pemilihan, perlawanan, lebih, waktu, perbandingan, sebab, akibat, syarat, pengandaian, harapan, penerang, isi, cara, perkecualian, dan kegunaan. Nah, yang pertama itu ada hubungan makna penjumlahan. Next, Din. Nah, hubungan makna ini sifatnya itu menjumlahkan, menambahkan, dan juga menggabungkan. Biasanya menggunakan kata penghubung dan atau juga kata penghubung lainnya yaitu dan lagi pula, serta, selain, di samping, tambahan pula, dan tambahan lagi. Adapun contohnya yaitu dia membuka tali rambutnya dan mulai bersisir. Yang kedua ada hubungan makna perturutan. Nah, hubungan makna ini hubungan yang menyatakan bahwa peristiwa, keadaan, atau perbuatan yang dinyatakan dalam klausa itu berturut-turut terjadi atau dilakukan, ditandai dengan kata penghubung lalu, kemudian, dan lantas. Contohnya, ia mengunci sepedanya lalu masuk ke sebuah toko. Nah, adapun yang ketiga yaitu hubungan makna pemilihan. Nah, hubungan makna ini menyatakan bahwa hanya salah satu dari yang tersebut pada klausa-klausa itu yang merupakan kenyataan, ditandai dengan kata penghubung atau baik maupun. Contohnya, engkau menyanyi atau bermain piano. Nah, selanjutnya ada hubungan makna perlawanan. Hubungan makna ini menyatakan bahwa apa yang dinyatakan dalam klausa yang satu berlawanan atau yang dinyatakan dalam klausa lainnya. Dinyatakan dengan kata penghubung tetapi, tapi, akan tetapi, namun, hanya, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu terdapat tabel penggunaan kata penghubung untuk makna perlawanan ini. Terdapat ada makna perlawanan terbagi 4 makna perlawanan. Ada opositif, kontrastif, limitatif, dan implikatif.
Nah, yang pertama itu ada perlawanan yang opositif, yaitu perlawanan yang menyatakan dua buah klausa dalam suatu kalimat itu berlawanan dalam arti yang sesungguhnya, seperti halnya besar dan kecil, gemuk dan kurus, jauh dan dekat, mahal dan murah, gitu. Kemudian ada perlawanan yang kontrastif, yaitu perlawanan yang menyatakan dua buah klausa dalam satu kalimat itu tidak berlawanan, tetapi berbeda. Seperti halnya baju merah dan baju putih, atau Semarang dan Jakarta, atau buah mempelam dan buah durian, dan sebagainya. Selanjutnya ada perlawanan limitatif. Di sini tuh perlawanan limitatif ini apa yang dinyatakan pada klausa kedua itu membatasi atau mengurangi isi yang dinyatakan pada klausa pertama. Misalnya pada kalimat Ahmad pandai tetapi malas. Nah, klausa yang kedua ini membatasi atau mengurangi apa yang dinyatakan pada klausa pertama, atau mengurangi sifat baik yang dinyatakan pada klausa pertama. Karena kata malas tidak mungkin diganti dengan kata tekun atau kata-kata yang menyatakan sifat baik. Misalnya menjadi Ahmad pandai tetapi tekun. Nah, kalimat tersebut itu merupakan kalimat yang tidak gramatik. Dan yang terakhir ada perlawanan yang implikatif. Nah, di sini saya kurang mengerti, Bapak, kan di sini dijelaskan bahwa kalimat perlawanan implikatif ini perlawanan antara makna klausa kedua dengan implikasi pernyataan pada klausa pertama. Adapun contohnya yaitu Ahmad ingin pergi ke Jakarta tetapi tidak mempunyai bekal. Dijelaskan pula bahwa apa yang dinyatakan pada klausa kedua itu sesungguhnya tidak berlawanan dengan apa yang dinyatakan pada klausa pertama, melainkan berlawanan dengan implikasinya, yaitu tentunya Ahmad mempunyai bekal untuk ke Jakarta. Nah, yang tidak dimengerti itu implikasi ini tuh yang maksudnya klausa yang tadi itu implikasi dari klausa yang kedua atau yang pertama gitu. Cara menentukan implikasinya itu bagaimana begitu, Pak? Nah, dilanjutkan dulu, baik Dina. Selanjutnya di next maksud saya. Nah, ada hubungan makna lebih. Hubungan makna ini dikatakan bahwa dalam hubungan makna lebih ini apa yang dinyatakan pada klausa yang mengikuti kata penghubung melebihi apa yang dinyatakan pada klausa lainnya. Misalnya, orang itu sering sakit, bahkan kini tidak dapat lagi turun dari tempat tidur. Oh iya, hubungan makna ini secara jelas dinyatakan dengan kata penghubung bahkan. Jadi, pada kalimat yang tadi itu, klausa yang mengikuti kata bahkan itu lebih buruk daripada yang dinyatakan pada klausa di depannya. Selanjutnya ada kata penghubung makna waktu. Hubungan makna waktu ini ialah hubungan makna yang menyatakan waktu, yaitu waktu terjadinya atau waktu permulaan maupun waktu berakhirnya perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang tersebut pada klausa inti. Biasanya menggunakan kata penghubung ketika, tatkala, tengah, sedang, waktu, sewaktu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hubungan makna perbandingan. Nah, yang menyatakan suatu perbandingan, yaitu perbandingan antara apa yang dinyatakan pada klausa inti dengan apa yang dinyatakan pada klausa bawahan. Nah, jika perbandingan itu menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan pada klausa inti melebihi apa yang dinyatakan pada klausa bawahan, maka digunakan kata penghubung daripada yang menuntut hadirnya kata lebih pada klausa inti. Misalnya, mereka lebih suka memiliki uang daripada menyimpan barang. Dan apabila perbandingan ini menunjukkan adanya kesamaan atau kemiripan, digunakan kata penghubung seperti, sebagaimana, bagai, akan, atau yang lainnya. Misalnya, engkau perlu berjanji untuk memberi kebebasan kepada anakku dahulu, seperti aku pernah berjanji pula. Dan yang terakhir, dan yang selanjutnya itu ada hubungan makna sebab. Terdapat hubungan makna sebab apabila klausa bawahan menyatakan sebab
atau alasan terjadinya peristiwa atau dilakukannya tindakan tersebut dalam klausa inti. Hubungan makna ini secara jelas ditandai dengan kata penghubung karena. Misalnya, suamiku tidak mau pindah ke gedung yang disediakan oleh perwakilannya karena letaknya agak jauh dari kota. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Sofian. Terima kasih. Baik, sebelumnya suara saya sudah masuk. Udah jelas. Ya, baik. Yang selanjutnya dalam kalimat luas keterkaitan antara hubungan makna antara klausa yang satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu hubungan makna akibat. Di mana dalam hubungan makna akibat ini yaitu dalam kalimat tersebut terdapat makna akibat. Nah, apabila klausa bawahannya menyatakan akibat dari apa yang ditanyakan pada klausa inti. Nah, di mana pada kalimat luas itu kan terdiri dari dua klausa atau lebih. Nah, dalam hal ini ada klausa bawahan dan klausa inti yang menyatakan pada klausa inti, kemudian klausa bawahan menjelaskan sebagai akibatnya. Nah, secara jelas hubungan makna ini ditandai dengan kata-kata penghubung seperti hingga, sehingga, sampai, dan sampai-sampai. Untuk contoh kalimatnya, matahari kuning sekali hingga warna cat teralih putih kelihatan seperti bertahun-tahun tidak disentuh kuas yang baru. Atau misalkan dengan kata penghubung sampai, contohnya, ditepuknya lagi mejanya dengan keras sampai tangannya sakit, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu hubungan makna syarat, di mana hubungan makna syarat ini seperti biasa klausa bawahan itu menyatakan syarat dari apa yang ditanyakan pada klausa inti. Nah, secara jelas hubungan ini ditandai dengan adanya kata penghubung jika. Nah, contoh kalimatnya, untuk kalimat contoh yang ini, kemampuan untuk hidup ini akan ada jika di dalam diri seseorang ada perasaan bahwa dia dibutuhkan oleh lingkungannya. Nah, di dalam contoh yang barusan saya bacakan itu terdiri dari 3 klausa. Yang pertama yaitu kemauan untuk hidup, itu sebagai klausa inti atau intinya ya. Kemudian di dalam diri seorang ada perasaan untuk klausa 2-nya, dan klausa bawahannya yaitu dia dibutuhkan oleh lingkungannya. Nah, dalam hal ini kata-kata penghubung lain juga bisa digunakan untuk menyatakan hubungan makna syarat. Seperti apabila, bila, atau manakala, jikalau, asal, dan asalkan. Yang selanjutnya hubungan makna pengandaian. Nah, dalam hal ini kalimat itu menyatakan atau kalimat atau klausa bawahan itu menyatakan suatu andaian, suatu syarat yang tidak mungkin terlaksana bagi klausa inti, sehingga apa yang dinyatakan oleh klausa inti ini atau juga tidak mungkin terlaksana. Nah, hubungan makna ini secara jelas dengan kata-kata penghubung andaikan, andai kata, seandainya, sekiranya. Contoh kalimatnya, untuk peletakan katanya bisa diletakkan di awal kalimat. Misalkan, seandainya engkau tidak hadir malam itu, kami tidak akan mendapat uang sedemikian banyaknya. Kemudian ada hubungan makna harapan. Nah, dalam hubungan ini, klausa bawahan itu menyatakan sesuatu yang diharapkan. Ialah dengan terlaksananya atau dikerjakannya apa yang disebutkan pada klausa inti. Yang diharapkan akan dilaksanakan pula apa yang tersebut pada klausa bawahan. Nah, hubungan makna ini ditandai dengan kata penghubung seperti agar, supaya, dan biar. Contohnya, dibuatnya katalog bagi buku-bukunya agar supaya mudah mencarinya. Seperti itu. Kemudian ada hubungan makna penerang. Nah, dalam hubungan makna penerang,
klausa bawahan itu menerangkan salah satu unsur yang terdapat pada klausa inti. Nah, unsur yang diterangkan itu pasti selalu atau berupa kata atau frase nominal. Contohnya, sebelum tidur, waktuku kupergunakan untuk membalas pesan-pesan yang jumlahnya amat terbatas. Atau misalkan, contoh selanjutnya, bangunan itu terletak di bagian luar kota, berhadapan dengan gereja kecil yang loncengnya bersuara besar dan nyaring. Nah, pada kalimat nomor 1 di atas, klausa jumlahnya amat terbatas, menerangkan kata surat-surat yang merupakan unsur dari klausa inti. Ya, demikian pula pada kalimat yang kedua saya bacakan, yaitu loncengnya bersuara besar dan nyaring, yang menerangkan frase gereja kecil. Yang selanjutnya yaitu hubungan makna isi. Nah, dalam hubungan makna isi, klausa bawahan menyatakan apa yang dikatakan, dipikirkan, didengar, disadari, diketahui, atau dengan singkatnya dapat dinyatakan bahwa klausa itu merupakan isi dari klausa inti. Secara jelas, hubungan makna ini ditandai dengan kata penghubung bahwa. Sebagai contoh kalimat, aku mulai mengerti hari itu bahwa Saputro benar-benar menaruh perhatian kepadaku. Nah, itu. Yang selanjutnya, hubungan makna cara. Nah, dalam hubungan makna cara, klausa bawahan itu menyatakan perbuatan yang disebutkan dalam klausa inti itu dilakukan. Bagaimana peristiwa yang disebutkan dalam klausa inti itu terjadi. Nah, kata penghubung yang digunakan untuk menandai hubungan makna ini secara jelas ialah dengan kata, dengan, tanpa, sambal, seraya, dan sembari. Misalnya, Narti duduk di tempat tidur dengan kakinya ditumpangkan di sebuah bangku kecil. Atau misalkan, Anton mengangkat bahu seraya menoleh kepada istrinya. Yang selanjutnya yaitu hubungan makna perkecualian. Hubungan makna perkecualian menyatakan klausa bawahan itu sesuatu yang dikecualikan dari apa yang dinyatakan dalam klausa inti. Kata penghubung yang digunakan untuk menandai hubungan makna ini secara jelas ialah kecuali dan selain. Nah, keduanya itu dapat digunakan secara bergantian. Artinya, kata kecuali bisa diganti dengan kata selain. Begitupun sebaliknya. Contoh, hari pertama tidak terjadi sesuatu pun, kecuali kadang-kadang kami bergandengan tangan untuk melompati semak-semak atau tanah tanggul yang agak tinggi. Nah, ada kata kecualinya sebagai penghubung dari hubungan makna perkecualian. Yang terakhir yaitu hubungan makna kegunaan. Hubungan makna kegunaan, klausa bawahannya itu menyatakan kegunaan yang menjawab pertanyaan untuk apa. Nah, kata penghubung yang digunakan untuk menandai hubungan makna ini secara jelas dengan kata penghubung untuk, guna, buat. Kata buat digunakan dalam bahasa Indonesia ragam baku. Misalnya, ia bekerja keras buat mencapai cita-citanya. Seperti itu. Terima kasih penjelasan dari saya. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemaparan hasil bacaannya untuk Saudari Risma dan Saudara Sofyan. Untuk materinya kita sudah habis, Pak. Jadi dibuka saja tanya jawab atau diskusi. Ya, silakan dia nanti. Beri kesempatan yang lain untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Kalau ada nanti Bapak berikan tambahan penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan penyaji tadi yang masih ada yang ragu-ragu. Ya, silakan. Ya, baik Pak. Silahkan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan ke kelompok kami buka 3 orang penanya. Ya, baiklah. Tampaknya belum ada, Dina ya. Bapak akan berikan tambahan informasi bagi penyaji setelah proses baca, ternyata masih ada beberapa keraguan. Kalau menurut Bapak sih dari penjelasan kalian sudah sangat jelas.
Bapak perkirakan kalian sudah cukup paham ya. Hanya mungkin ada beberapa bagian yang agak ragu. Tadi Anda membahas tentang istilah berpredikasi ya gitu ya. Anda silakan nyalakan Iya, mic-nya. Pak. Iya, Pak. Ya sebenarnya kalau istilah berpredikasi itu begini. Ukuran keberadaan kalimat atau klausa itu dihitung dari ada tidaknya predikat. Tentu saja rujukannya ini kalimat dan klausa yang lengkap. Klausa atau kalimat yang lengkap, inti kalimat dan klausa itu adalah adanya predikat. Jadi sesuatu baru bisa dikatakan hitungan satu klausa, dua klausa, tiga klausa, itu tergantung pada berapa jumlah predikatnya. Sama juga dengan kalimat. Untuk menghitung apakah kalimat itu tunggal atau majemuk, dilihat dari keberadaan unsur predikatnya. Kalau predikatnya satu, berarti kalimat itu kalimat tunggal. Kalau kalimat ya terdiri dari dua klausa atau beberapa klausa, disebutnya kalimat majemuk dan seterusnya gitu ya. Ada sebutannya kan berbeda-beda. Ada nyebutnya induk kalimat, anak kalimat, kemudian ada kalimat inti, kalimat bawahan dan seterusnya. Jadi penjelasan berpredikasi itu jadi berpredikat gitu ya. Kalau dilihat dari paparanmu tadi, apakah penjelasan Bapak memperjelas atau masih ada keraguan? Silakan, Mbak. Alhamdulillah jelas, Pak. Terima kasih. Ya, kemudian tadi ada catatan ya untuk Anwar Faris ya tadi ya. Betul ya, yang kedua Anwar Faris ya. Atau Anwar Haris. Iya, betul, Pak. Anwar Faris. Faris tadi itu ngebahas tentang kenapa dan mengapa ya. Bapak coba lihat bandingan dari sudut pandang yang lain. Ada yang beranggapan bahwa kenapa dan mengapa itu sama saja. Sama gitu. Tapi dalam tataran dalam paparan tadi yang merujuk pada buku Ramlan itu sudah ada dibedakan. Yang mengapa lebih ke proses gitu ya, sedangkan kenapa lebih ke alasan. Nah, kalau Bapak lihat dari pendapat yang lain, kenapa dan mengapa itu pembedanya adalah pada ragam. Jadi untuk ragam baku itu mengapa yang digunakan. Tetapi dalam ragam informal, ragam tidak baku, kata kenapa lebih produktif. Tetapi dari pendapat orang lain itu sebenarnya kata kenapa dan mengapa menyatakan hal yang sama, termasuk menyatakan alasan. Jadi kalau alasan itu tidak alasan atau sebab itu tidak harus jawaban dari kenapa, tapi bisa juga dari mengapa. Itu catatan ya pembanding, tidak membatalkan apa yang sudah ditampilkan, karena ini kan laporan hasil baca ya. Laporan hasil baca memang harus sesuai dengan literatur yang dibacanya, sedangkan perbedaan pendapat yang lain kita posisikan sebagai alat untuk memperkaya saja. Ada catatan dari Irma tadi tentang jeda sedang. Ya, jeda sedang itu gambaran dari pelafalan yang ditandai dengan tanda baca koma. Kalau titik, itu intonasinya selesai dan berhenti. Jedanya disebut jeda panjang kalau oleh Ramlan. Nah, kalau ada jeda panjang, tentu saja ada jeda sedang. Nah, jeda sedang ini ditandai dengan koma, yang menunjukkan bahwa dalam kalimat itu ada pembagian, ada klausa pertama, ada klausa kedua, ada klausa inti atau klausa bawahan. Jadi koma itu sebagai penanda. Dan penandanya, penanda koma berjeda itu, berhenti itu tidak berarti yang menunjukkan kalimatnya selesai. Kemudian tentang penjelasan atribut klausa gitu ya. Pada kalau saya gunakan istilah dalam tradisional, ada induk kalimat dan anak kalimat. Anak kalimat itu perluasan dari bagian dari induk kalimatnya. Jadi semacam atributnya. Atributnya itu menjadi klausa baru. Dan karena dia berasal dari bagian dari klausa yang diperluas, maka dia disebutnya anak kalimat. Di buku lain disebutnya dependent clause. Ya. Dependent clause. Yang independent clause itu yang kalimat klausa inti atau kalimat intinya. Itu penjelasan tentang atribut ya. Kemudian soal ini dari Risma ya, klausa perlawanan. Nah, bicara tentang hubungan makna antara satu klausa dengan klausa lain pada kalimat luas,
rujukannya memang makna. Dan makna itu ditunjukkan dengan kata-kata sambungnya. Jika menggunakan kata bahkan, berarti itu menunjukkan penguatan. Menggunakan kata sehingga itu klausa selanjutnya jadi akibat. Nah, yang perlawanan juga menggunakan kata yang menyambungkannya dengan kata tetapi. Tapi konsep perlawanannya itu bisa perlawanan terhadap klausa induknya. Dan itu juga berdampak sebaliknya, klausa induk dengan klausa anak atau klausa inti dengan klausa bawahannya maknanya bertentangan. Contoh, saya lupa lagi tadi contohnya, tapi saya buat sendiri sajalah. Saya ingin pergi ke kampus, tetapi jadwal mengajar daring saya padat. Nah, artinya jadwal mengajar daring saya padat itu menolak keinginan saya untuk pergi ke kampus. Karena tidak memungkinkan. Jadi kalau pergi ke kampus ada proses di perjalanan, dan ketika di perjalanan berarti kewajiban daring tertentu jadi tidak bisa dilaksanakan. Nah, itu konsep perlawanan. Tetapi bisa juga begini ya, tergantung ini penutur dan penulis. Ketika menghubungkan dua klausa, dia melihat hubungan dua klausanya seperti apa. Bisa jadi dari satu sisi ada penulis atau penutur yang menganggap itu hubungannya bukan hubungan pertentangan. Makanya misalnya dia menggunakan kata dan misalnya. Saya ya, saya pergi ke kampus dan ibu pergi ke sekolah. Itu dan saja. Dan itu artinya hubungannya setara dan bukan perlawanan. Tapi kan bisa menggunakan kata tetapi. Saya pergi ke kampus tetapi ibu pergi ke sekolah. Artinya di sini mau menunjukkan bahwa dua orang ini arahnya berbeda. Penghasilan Pak Cokro itu 5 juta. Dan penghasilan Pak Sarakawi itu 6 juta. Itu dan. Artinya dianggap sesuatu yang tidak bertentangan. Tapi kalau kita menggunakan istilah bertentangan ya bisa pakai tetapi. Kata tetapi itu menunjukkan bahwa pendapatan dua orang itu berbeda. Tentu ada alasannya. Nah, alasannya akan dibahas kemudian. Jadi demikian ya ketika kita bertutur, tadi juga dijelaskan di bagian awal, Tamlan sebenarnya mendefinisikan sintaksis itu termasuk di dalamnya wacana. Nah, dalam wacana itu kan hubungan antar bagian pesan yang bisa ditunjukkan dengan rangkaian kalimat. Jadi lebih dari sekedar kalimat kalau wacana. Ya, saya kira itu penjelasannya ya. Mudah-mudahan kita semua hari ini bisa belajar banyak. Terima kasih kepada kelompok Dina Artilia dan teman-teman yang pada hari ini sudah menunjukkan bahwa kalian mengerjakan tugas kalian, membaca buku dengan baik, dan membagikan hasil bacaan kalian kepada kita. Bapak berharap pada pertemuan yang akan datang, pihak-pihak kelompok yang lain juga mencoba memberikan perbandingan, karena walaupun topiknya sama, tetapi sudut pandangnya berbeda. Setidaknya pengalaman Bapak, dari istilahnya saja, itu sudah ada perbedaan antara beberapa kelompok. Isma, Irma, Anwar? Insya Allah sudah. Oke. Iya Bapak, alhamdulillah. Sudah ya? Terima kasih. Oke, dari kelompok yang lain, jika ada pertanyaan-pertanyaan tambahan, bisa kalian sampaikan di WhatsApp, dan akan Bapak jawab. Kalau pendek dengan saya tulis, tapi kalau agak panjang saya berikan dengan voice note. Bapak izin ya untuk meninggalkan ruangan, teruskan belajar, mengkaji lagi, dan Bapak tunggu respon atau pertanyaan kalian di WhatsApp. Untuk pertemuan menggunakan Zoom meeting, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.